Hari demi hari, hingga sampai saat ini masyarakat menjadi semakin panik karena jumlah pasien yang terdata terus bertambah dengan tingkat kematian yang mengkhawatirkan. Peristiwa ini disebabkan oleh coronavirus. Virus ini sudah menyebar kurang dari 95% negara, bahkan jumlah kasus terbanyaknya berada di negara Eropa. Organisasi Kesehatan Dunia pun secara resmi mengumumkan virus corona sebagai pandemik pada Rabu 11 Maret 2020 pukul 3:20 sore. Direktur Jenderal WHO mengatakan ini pandemik pertama yang disebabkan oleh coronavirus sejak kasus H1N1 atau flu babi tahun 2009. Banyak sekali kabar faktual disertai banyak asumsi bahwa virus yang saat ini ramai disebut dengan COVID-19 ternyata sangat berbahaya. Penyebabnya adalah belum adanya antivirus yang ditemukan untuk menyembuhkan kerusuhan yang dibuat oleh si coronavirus. Artinya, mereka bisa lebih leluasa menyerang badan kita tanpa perlawanan. Seperti yang sudah diketahui bahwa virus ini sudah menyebabkan banyak kematian, menambah tingkat kekhawatiran para penduduk pribumi. Di dalam tubuh terdapat sistem imun yang berperan untuk mengantisipasi adanya zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Pada awalnya, virus yang masuk merupakan antigen atau zat asing yang belum dikenali oleh tubuh, sehingga antibodi akan membentuk pertahanan dan beraksi atas keberadaan si antigen. Antibodi yang ada di dalam tubuh akan mengikat, menahan, dan menandai antigen tersebut. Bisa dikatakan bahwa sekumpulan antibodi adalah database atau memori yang berisi informasi antigen mana saja yang berpotensi membawa penyakit ke tubuh kita. Antibodi ini semacam record of bad guys yang harus diwaspadai oleh seisi tubuh kita loh, squad. Nah, dengan demikian, seisi tubuh akan cepat tanggap mengatasi the bad guys yang masuk bahkan sebelum virus tersebut beneran membuat rusuh di dalam tubuh kita loh. Namun sayangnya, sistem imun atau sistem pertahanan tubuh kita tidak selalu kuat menghadapi si antigen yang terus berulah. Ketika berhasil masuk ke dalam tubuh, barulah aksi sebenarnya membuat tubuh mulai kewalahan. Di fase ini, virus corona akan menghack inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar tidak menyerang dirinya dan sekaligus membuat inti sel memproduksi lebih banyak penerus si virus corona yang baru. Sel yang sudah terinfeksi oleh virus corona selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan sel-sel virus corona untuk mempengaruhi sel-sel sehat lainnya, hingga sampai pada tujuan utamanya yakni paru-paru. Tubuh kita baru akan membentuk antibodi yang luar biasa banyaknya kalau tubuh kita sudah terserang oleh virus atau penyakit tersebut. Jadilah kita kebobolan. Dan berita terburuknya terjadi di fase corona yang sudah menumpuk di paru-paru. Sistem imun akan meluncur ke tempat terjadinya perkara layaknya polisi dan tentara. Inilah yang lebih ekstrim. Virus corona akan menjadi penipu untuk bisa mengakali sistem imun kita. Mereka akan membuat sistem imun menyerang secara membabi buta termasuk menyerang sel-sel sehat. Sistem imun jadi tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan, sehingga membunuh atau memperlemah dirinya sendiri seperti senjata makan tuan. Dalam kasus yang parah menyebabkan radang di kedua paru-paru atau pneumonia. Akibat sel sehat yang sudah tidak bisa menahan bakteri pneumonia. Mereka bisa masuk ke saluran darah dan akhirnya menyerang seluruh tubuh. Dan orang-orang yang kondisinya tidak sehat akan lebih rentan terserang virus ini dan menyebabkan kematian.
Namun, walaupun fakta-fakta yang telah dijelaskan sebelumnya terkesan sangat ekstrim, tapi kita sendiri masih punya cara untuk memperkuat daya tahan tubuh kita dengan memakan makanan yang bergizi. Bukan hanya makanan yang mengandung 4 sehat dan 5 sempurna, tetapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa memperkuat sistem imun tubuh kita dan kita masih punya harapan untuk bertahan. Jangan lupa untuk tetap menjaga imunitas dengan memakan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan lingkungan dan tubuh, mengolah makanan dengan tepat, menggunakan masker saat sakit rumah, dan jauhi kerumunan. Jangan lupa untuk segera ke dokter apabila mengalami gejala seperti sakit tenggorokan, flu, batuk, demam, ataupun sesak napas.